Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Sebenarnya napa ingkang disampaikan kalian Gus Tufel kalian Gus Faiz wau sampun cekap. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas. Yang pertama tadi membahas tentang masalah mandi junub. Kalau selama ini mungkin kita menganggap remeh, ya bisa dianggap gitulah. Kebanyakan orang-orang awam itu menganggap remeh yang namanya mandi junub, atau bahkan mungkin masih banyak anggapan bahwa yang namanya mandi junub itu adalah beban. Mandi junub itu adalah beban. Sekatine subuh ngoten ya, semisal kok tangi turu, semisal kok junub, wah mau wales rek. Kan seperti itu, semisal mawon. Jadi dengan pertemuan malam kali ini setidaknya kita itu agar paham bahwa yang namanya mandi junub itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya bukan untuk menjadi beban kita. Karena faedahnya mandi junub itu sangat besar sekali. Faedah ukhrawiyahnya seperti yang sampun didawahkan kalian Gus Tufel tadi, bahwa besok di akhirat barokai mek gur mandi junub seseorang bisa duduk bersama di sampingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gak angel-angel Pak, awakmu kongkon maca selawat sedina ping 1000 ngono kan ya angel to. Abot mesti. Teng mriki mek syaratnya mek gampang. Di sini cuma didawuhaken bahwa barokai seseorang itu melaksanakan yang namanya mandi junub, dia akan didekatkan, didudukkan bersamaan di sisinya Kanjeng Nabi. Itu faedah yang sangat besar sekali, yang kiranya menghilangkan rasa malas seseorang. Ojo males-males sing jenenge adus junub. Itu namanya fadilahnya mandi junub dari segi ukhrawiyah. Dan masih banyak sekali faedah mandi junub secara duniawiyahnya. Mandi junub itu dari segi duniawinya itu sangat besar sekali. Yang pertama seperti yang dingendikaken kalian Kanjeng Nabi bahwa an-nadhafatu minal iman. Wong lek adus insyaallah ya resik. Ora kudu ganteng, Pak, tak kandhani we. Ora kudu ganteng. Wong ku sak enggak-enggakane ora ganteng umpama ya. Ora ganteng tapi lek adus iku toto. Lah wis ora ganteng, ora adus, ora toto pisan. Kan aja koyo ngoten. Jadi itu yang paling pertama, bahwa an-nadhafatu minal iman. Barokah sing jenenge mandi, yang namanya mandi itu menyebabkan seseorang itu menjadi bersih, yang mana kebersihan itu sebagian dari iman. Ini yang diperintahkan oleh syariat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang didawahkan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Jenengan kalau mau memahami hikmah-hikmah yang ada di dalam syariat Islam ini, jenengan tak dudui kitabe jenenge Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Di situ diterangkan mulai awal pembahasan fikih sampai akhir. Di situ menjelaskan penjelasan secara ilmiah masalah kedokteran tentang syariat-syariat Islam ini. Yang dalam hal ini penjelasannya adalah masalah mandi. Di situ beliau menyebutkan, kenapa kok beda antarane seseorang kalau keluar nguyu ora wajib adus, tapi lek keluar mani iku wajib adus. Padahal dalane podo. Iku dalane metune podo tenan napa ora? Itu perlu diselidiki. Saya pernah baca di dalam kitab Majmu' karyanya Al-Imam An-Nawawi, bahwa di dalam kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi dalam pembahasan ini, dulu ada seorang dokter yang mengatakan bahwa antara jalannya pipis
sama jalannya air mani itu jalan keluarnya beda. Dan ini bukan hanya sekedar riset. Lek jarine nang kono wis bener-bener diriset ono kemaluan seseorang itu benar-benar dibelah dan memang ditemukan berbeda jalannya. Satu itu. Lah, yang menjadi pertanyaan, lapo lek ngoyo iku ora wajib adus. Sedangkan lek keluar mani itu wajib adus. Itu kenapa? Maka dijawab sama beliau bahwa beda kalau yang namanya air, yang namanya kencing itu merupakan fadlatul makulati wal masyrubat. Yang namanya air kencing itu merupakan sisa-sisa makanan dan sisa-sisa minuman yang sudah tidak bisa diserap kembali sebuah zat-zat baiknya. Wong lek mari ngombe, mari mangan, sudah diolah sama maidah, ya, kemudian air dan juga makanan yang tidak berfungsi itu menjadi napa? Air kencing. Jadi air kencing itu merupakan sebuah kotoran, fadlatul makulat wal masyrubat. Beda dengan mani. Kalau mani niku maddatun mukawwanatun min jami'il ajsam. Kalau mani itu merupakan sebuah sel yang diproduksi oleh seluruh tubuh. Dari sini tok saja sudah berbeda antarane sing jenenge air kencing dengan air mani. Air kencing itu memang kotoran. Tapi kalau air mani itu merupakan maddatun mukawwanatun min jamil ajsam. Sebuah sel yang diproduksi oleh seluruh tubuh. Sehingga dilanjutkan dalam keterangan kitabnya bahwa kalau orang itu habis pipis, ya reaksinya ya biasa, maksudnya tidak menyebabkan badan ini menjadi lemas. Tapi kalau mani yang keluar, karena memang mani itu merupakan sebuah sel yang diproduksi oleh seluruh tubuh, akan menyebabkan orang yang maninya habis keluar menjadi lemas. Bahkan beliau dawuh teng ngriku, wong lek kakehan jima, ya suwe-suwe ya mari wak cepet kuwi. Cepet aja akeh-akeh ngoten niku. Lho saestu niku. Teng ngriku dingendikan lho, orang itu nyuwun sewu nggih. Orang itu banyak sekali orang mengalami pengapuran gara-gara kakehan jima. Itu untuk menunjukkan lho umure sik enom tapi wis koyok tuwa wis nyekel tongkat. Pengapuran wadah. Ul jo guyu ul, aja akeh-akeh lho ul. Lho temenan niku. Itu untuk menunjukkan bahwa yang namanya sperma itu merupakan sebuah hal yang memang benar-benar sebuah hal penting. Merupakan sel yang diproduksi oleh seluruh tubuh. Orang kalau terlalu banyak mengeluarkan sperma atau terlalu banyak melakukan jima, iso-iso pengapuran. Hati-hati ul, eman-eman sik nom. Lah teng ngriki dilanjutaken malih. Oleh karena itu, ketika seseorang itu mengeluarkan yang namanya sperma, maka akan menyebabkan tubuhnya menjadi lemes. Sehingga Allah Ta'ala mensyariatkan yang namanya mandi. Di mana dengan seseorang itu mandi akan menyebabkan kepada dia semangatnya, akan mengembalikan dia kekuatan badannya. Setelah dia lemes, segera keluar spermanya. Loh, niki syariat Gusti Allah. Asline ngono Pak, gak perlu Gusti Allah majibno. Lek awak dhewe mikir temenan asline sing butuh niku awak dhewe. Kan ngoten to nggih? Asline sing butuh awak dhewe jenenge menungso lho Pak. Jenenge menungso. Niki betapa indahnya syariatnya Allah Ta'ala dalam menyariatkan yang namanya huslul janabah. Bahkan huslul janabah ini bukan hanya karena keluar sperma, tapi juga karena semisal kalau perempuan itu gara-gara haid. Teng hukum fikih ini kan sampun dijelaskan bahwa orang perempuan yang habis haid, darahnya sudah berhenti. Walaupun darahnya sudah berhenti, itu tetap tidak boleh berhubungan dengan suami selagi belum mandi. Padahal kan cara dipikir kan darahnya sudah selesai kan. Tapi ketika belum mandi, kenapa kok tidak boleh? Sama, beliau menjelaskan bahwa ini hubungannya tentang kesehatan antara seorang suami dan juga istri.
Karena ketika seorang perempuan setelah haid, seorang perempuan ini belum mandi, belum membersihkan kemaluannya daripada darah-darah haid, maka di situ masih banyak kotoran, kemudian masih banyak hal-hal yang berbau tidak sedap, masih banyak hal-hal yang sifatnya itu menyebabkan kesehatannya menurun. Mulane gak oleh berhubungan terlebih dahulu agar ini hubungannya dengan masalah kesehatan. Delokan Pak. Ini asline ngoten, Masya Allah. Syariat ini tidak sedang membebani kita. Syariat ini sedang ingin menekankan kepada kita, kita harus hidup sehat. Kita harus hidup yang bersih dan sehat. Higienis ini Pak. Ojo kula ora tahu adus ora sehat pisan, ojo ngoten. Ini syariat kita. Jadi cara dihitung Masya Allah sangat besar sekali. Ada cara bahasa nih males adus nih jangan sampai, karena yang pertama itu merupakan amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada majelisnya para nabi besok di akhirat. Yang nomor dua itu merupakan menyebabkan kesehatan untuk badan kita, untuk menghilangkan rih al-karihah, kemudian juga kekuatan badan yang ada pada diri kita. Soalnya bahaya orang haid didekati, artinya berhubungan dengan orang yang masih dalam keadaan haid. Dulu itu diceritakan ada seseorang itu seorang suami istri itu kulitnya sama-sama putih. Kok marungono didelok anaknya itu lahir dalam keadaan kulitnya merah. Marungono gak terima. Iki kok anak kok gak mirip kon, juga mirip kok warnane merah. Akhirnya tanglet teng sailing kula niki tanglet teng Sayyidina Ali. Matur dumateng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ngapunten kula niki kita suami istri ini enggak ada yang kulitnya merah. Tapi kok anak ini kulitnya merah. Menurut panjenengan pripun? Sayyidina Ali beliau menjawab, aku gelem jawab. Saya mau menjawab, tapi syaratnya satu. Ojo ngamuk ya lek tak kandhani. Nggih Sayyidina Ali. Dawuhnya beliau, anakmu menjadi merah warnanya seperti ini padahal kamu berdua merupakan orang yang putih. Ini gara-gara kamu berdua sering berjima dalam keadaan istrimu masih dalam keadaan haid. Akhirnya anaknya datang dalam keadaan warna merah. Jarene sing suami istri mang jawil-jawilan. Bener kata Sayyidina Ali. Loh, saestu nih. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Pun. Warnane ireng yo gak ngerti kuwi, Pak. Indonesia lek warnane ireng warna coklat ini ancen asline lek kuwi. Pun. Niku tentang perihal yang namanya mandi janabah, bahwa syariat kita, syariat Islam sangat indah sekali. Di dalam mensyariatkan sesuatu, tidaklah sesuatu itu disyariatkan kecuali mengandung sebuah hal yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Namun apa? Kita kalau tidak memahami itu seolah-olah alas apot-apoti tok guys. Kan seperti itu dong ya. Tapi kalau kita paham, Masya Allah, hikmahnya sangat besar sekali. Pun, itu tentang permasalahan yang namanya huslul janabah. Tentang perihal yang namanya haji sama umroh. Kok kebetulan musimnya haji sama umroh. Yang pertama yang ingin kula sampaikan, kula pengen ngilingaken bolo-bolo kepada sunnahnya Kanjeng Nabi yang ini merupakan pengadatannya orang-orang zaman dahulu. Orang itu kalau ada orang datang dari haji, dari umroh, sambut orang tersebut. Digambul. Semerap digambul ya. Digambul, ya cara bahasanya dicipika-cipiki. Kanan kiri. Kemudian minta doa. Paling utama-utamanya minta doa sebelum orang yang haji atau orang yang umroh itu sebelum masuk rumah. Jadi cegaten sakgurunge mlebu omah wis dijalui donga. Jadi awak dhewe ana wong haji, habis umroh kita datangi, kita mintai doa karena doanya orang yang haji, orang yang umroh itu mandi ada yang mengatakan sampai 40 hari.
Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi, njaluk donga, ora njaluk oleh-oleh haji. Modelmu kan ngono to, Pak. Dipele-pele, lek ana tanggane, masih tangga didelok oleh-oleh hajine mek kurma ambek siwak, gak wis gak merono aku. Tapi lek ana tangga waduh, beda kampung bahkan. Iku oleh-oleh iku sarung. Wah, ndang-ndang moro iki rek serok kantean. Wah, kang arah le BHS, kesugihan le BHS, Pak. Jangan sampai seperti itu. Ini yang saya ingin garis bawahi. Moro njaluk donga, ora njaluk oleh-oleh haji. Ya kecuali kok titip kayak aku nang Pak Jupri kan titip to, Pak. Jelas titip lek niku. Maka sekali lagi perlu digarisbawahi, ojo sampai ada niat-niat yang lain, jaluk donga temenan. Dan sebenarnya masih banyak tentang permasalahan haji dan juga permasalahan umroh yang perlu kula garis bawahi dal malih mawon. Ini yang seperti disampaikan oleh banyak para ulama, seperti yang dilakukan oleh dan juga yang lainnya, bahwa haji dan juga umroh haji ini tujuan utamanya, hikmah yang paling besar tentang masalah kehidupan adalah bagaimana umat ini satu. Napa? Bagaimana umat ini bersatu. Karena kalau kita memahami bahwa syariat Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersatu dari skala yang paling kecil, skala perkampungan. Allah Ta'ala niku dalam mengatur bagaimana caranya umat kita ini bersatu niku sudah diatur sebegini rupa. Bagaimana caranya mulai kelas yang paling terkecil sendiri, yaitu orang dalam lingkup kampung. Bagaimana caranya mereka biar bersatu? Yaitu dengan cara disyariatkan yang namanya sholat berjamaah. Wong sholat berjamaah niku ya memang salah satu hikmahnya adalah piye carane kampung sebelah kono ambek sebelah kono gak ngerti tonggone. Gara-gara petuk nang masjid akhirnya kenal. Sampeyan omane di sebelah kono. Kok gak tahu ketok ya ketoke nang masjid ketemune nang masjid. Kemudian agak tinggi sedikit yaitu dengan cara sholat Jumat. Tentu yang hadir kan lebih skalanya lebih besar ya, daripada sekedar sholat berjamaah. Sholat Jumat kampung, marang dusun kampung, marang ada perkumpulan skala internasional. Rupanya dengan haji. Ini salah satu hikmahnya agar kita ini bersatu. Di mana yang namanya syariat Islam itu merupakan syariat yang bagaimana caranya tidak rasis. Tidak ada istilah kulit hitam, kulit putih. Tidak ada istilah kamu Arab, saya Ajam, kamu Ajam, saya Arab. Enggak ada. Semua berkumpul bersatu di yang namanya haji dan juga umroh itu tadi. Dan sekaligus haji dan juga umroh ini seperti yang didawukan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, ini memiliki fungsi yang sangat besar yaitu tahdzibul akhlak, atau untuk mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Dawe nang kono krono hampir bisa dipastikan wong lek kate budal haji, wong lek kate budal umroh iku mesti tobat. Katene budal haji, katene budal umroh iku mesti tobat. Wah, kayak wong paling soleh dhewe wis pokoke. Haji kurang 10 dino, kurang 7 dino wis tobat rek, wis gak kakean banyolan, gak kakean ngopi ambek kanca, wis gak ngono-ngono kae lah wis pokoke. Ini namanya fungsi daripada haji. Sakmarine sampai haji ya tetap seperti itu. Bahkan sampai pulang haji insya Allah juga seperti itu. Mulanya dawuhnya para ulama, termasuk alamatnya haji yang mabrur adalah dia setelah haji kehidupannya semakin istiqomah. Ya boleh balik mana ya gak ngerti, wallahu alam bisawab ya Pak. Pun. Jadi ngoten, sebenarnya masih banyak sekali pembahasan tentang haji dan juga umroh. Kiranya namung niku mawon yang bisa saya sampaikan. Ini kersane ditungani kalian Christopher atau Gus Faiz.